Tahun pertama kamu datang ke dunia ini. Kamu hanya menambah sedikit kekuatan. Sudah bisa menghancurkan batu dengan satu pukulan. Tahun kedua kamu menambah kekuatan lagi. Tubuhmu sudah bisa mengabaikan pedang dan pisau. Bahkan bisa menggenggam pisau dapur hingga jadi bola besi. Dengan kemampuan ini, kamu mendapat pekerjaan sebagai penangkap penjahat di kota. Naik jabatan. Tahun ketiga, Qin Agung dan Kaisar Utara mulai berperang. Beruntungnya, kamu tidak punya keluarga atau kerabat. Pemerintah takut orang seperti kamu yang tidak punya alas kaki dan tidak stabil. Mereka takut kamu melarikan diri maupun memberontak. Jadi mereka tidak menangkapmu untuk dikirim ke tentara. Tapi sayangnya, kapakmu diambil. Sebelum pergi, kapakmu menatap merah. Mempercayakan putrinya yang baru berusia 10 tahun, Shu Qingran, kepadamu. Perpisahan ini menjadi selamanya. 4 tahun kemudian, dengan kekuatan 4 poin yang kamu miliki, di tengah keramaian hampir tak terkalahkan. Meninggalkan jejak detail sebentar. Kamu sendiri dengan satu pisau membunuh lebih dari 20 orang. Kepala desa tua menganggapmu sebagai penerus. Rakyat memujamu sebagai dewa pelindung mereka. Satu-satunya masalah adalah jejak pembunuhanmu. Ada seseorang bernama Ye Yu, kakaknya Ye Feng. 2 tahun lalu beruntung sekali. Masuk berita. Dengar-dengar para praktisi kultivasi tidak pernah menunda balas dendam hingga keesokan hari. Untungnya, pihak lawan baru naik gunung selama 1 atau 20 tahun. Sama sekali tidak bisa turun. Kamu menghitung dengan jari dan langsung merasa lega. Setelah 20 tahun, siapa yang membunuh siapa masih belum pasti. Tahun ke-11. Kekuatan 10 poin sudah membuatmu bisa memukul hingga menciptakan ruang hampa. Kamu merasa kekuatanmu agak aneh. Jadi kamu mencoba menambahkan sedikit keberuntungan. Ternyata tahun ini kamu jalan sambil ngambil uang di jalan. Memancing di saluran kosong. Seperti anak takdir yang dirasuki. Pada tahun ke-13, 2 kabar datang bersamaan. Kabar buruknya adalah mantan dewa jahat. Ayah dari beberapa kerabat tewas dalam pertempuran. Gadis kecil itu menangis dengan sangat pilu. Kabar baiknya adalah guru besar dari sekte Suanyao turun gunung untuk menerima murid. Mengatakan bahwa di sini ada orang yang berbakat besar. Kamu awalnya mengira orang itu adalah kamu. Ternyata yang terpilih adalah orang Shuksin. Orang Shuksin tidak mau pergi. Karena dia sudah lama mengetahui rahasia kecantikanmu yang abadi. Agar suatu hari nanti bisa bersamamu selamanya. Dia akhirnya setuju menjadi murid di dunia dewa. Satu-satunya syarat adalah membawamu. Namun kenyataannya sangat keras. Pertama-tama dia menyentuh tulang dasar tubuhmu. Hanya memberi 4 kata, tanpa kekayaan, melawan tulang. Membawanya kembali ke sekte hanya akan menjadi beban. Kamu ditolak di pintu sebagai ganti rugi. Pertama-tama, pilihlah satu barang. Jangan berharap pada senjata yang hebat. Apakah ada teknik yang bisa menukar umur untuk meningkatkan kekuatan? Awalnya, tatapanmu terlihat seperti melihat orang bodoh. Tapi tetap saja, dia memberimu sebuah buku tentang pohon kembali. Dan 2 butir telur busuk. Di dalam teknik itu tertulis, 300 tahun bencana. 3.000 tahun kekuatan besar, 30.000 tahun kelahiran yang tepat. 300.000 tahun, saat itu tak tertandingi. Yang lebih menarik adalah, dia bisa membakar 3 kali umur. Untuk mendapatkan kecepatan pelatihan 3 kali lipat. Ini benar-benar dirancang khusus untukmu. Orang lain butuh 300 tahun. Kamu hanya butuh 100 tahun. Waktu berlalu begitu cepat. 10 tahun pun berlalu. Wali kota tua pensiun dan kamu secara alami menjadi wali kota baru. Saat ini, panelmu sudah sangat megah. Kekuatan 20 poin. Awan energi pukul 6. Kamu sembarangan memetik daun dan bunga terbang. Bisa membekukan batu gunung 50 meter jauhnya. Dengan dukungan energi tinggi. Pohon kura-kura sungai bahkan berkembang menjadi pohon kura-kura sungai besar. Namamu mulai tersebar. Banyak petualang datang karena tertarik. Anak yatim dari keluarga yang dibantai. Jenius yang batal menikah. Orang gagal dengan pembuluh darah yang rusak. Satu persatu orang yang jelas adalah tokoh utama. Berlutut di depan pintu rumahmu memohon untuk belajar dari kamu. Kamu menolaknya satu persatu. Bercanda apa sih? Orang yang otomatis membawa aura sebab akibat dan dendam ini. Menerima satu saja sudah cukup membuatmu repot seumur hidup. Orang-orang ini tidak mau pergi. Langsung saja menetap di kota kecil ini. Dengan baik-baik mengelola tahun. Hingga secara paksa mereka ubah menjadi sebuah dunia kecil seni bela diri. Suatu hari seseorang ingin menguji Anda. Dengan sengaja mengatur geng untuk berkelahi di lantai Anda. Anda mengangkat teko-teh. Bahkan tidak berdiri. Hanya jari Anda yang terkena setetes teh. Lalu Anda jentikan. Setetes air itu meluncur seperti peluru meriam. Langsung menghantam provokator hingga terlempar puluhan meter. Terhempas hingga setengah jalan. Semua orang terkejut dan takut. Krisis warna mereda. Kemudian pelaku di balik layar muncul untuk meminta maaf. Ternyata adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri dari dakian. Ingin memintamu turun gunung untuk menyelamatkan negara. Kau hanya bertanya satu kalimat. Apakah tidak ada dewa lain di Dakin? Karena kau masih ingat. Saat baru saja melintasi waktu. Namun kau pernah melihat seorang dewa turun dari langit. Satu serangan memusnahkan sebuah kota. Itu sebabnya. Kamu memutuskan untuk hidup tenang dan berkembang. Mengapa sekarang malah tidak ada yang bisa digunakan? Masih ada satu. Tapi dia sudah menutup diri dan tidak peduli dengan dunia. Sekarang yang bisa diharapkan hanya dirimu. Kamu tahu dari mulutnya. Bahwa dunia ini sebenarnya hanya milik hamba. Dan dunia kultivasi yang sebenarnya ada di Lingjie. Lingjie menghias. Jika memaksa turun ke jalan manusia, akan ditekan oleh hukum langit. Jadi sangat sedikit orang yang turun. Kamu mendengarnya lalu tiba-tiba paham. Sambil merasa sedikit senang.
Tampaknya dunia ini tidak banyak orang hebat sejati. Yang berbahaya. Asal kamu bertahan hidup selama puluhan ribu tahun, maka bisa menjadi tak terkalahkan. Sedangkan untuk keluar sekarang, kamu langsung menggelengkan kepala. Lalu tubuh dan pikiranmu bergetar. Menghilang begitu saja tanpa jejak. Berperang itu harga yang berbeda. Selain itu sangat berbahaya. Kamu tegas menolak pergi. Beberapa hari kemudian, di kota tiba-tiba, muncul beberapa mayat kering dengan keadaan yang tragis. Hal yang sama pernah terjadi puluhan tahun lalu. Kamu ingat saat itu Taoistiun yang menangani masalah ini. Namun kali ini Taoistiun belum juga datang. Yang terakhir datang adalah jenazahnya dan sebuah surat wasiat. Dalam surat wasiat tertulis, pelakunya adalah seekor ular besar yang akan berubah di dalam gunung dalam. Mengandalkan menyedot energi manusia untuk berlatih. Kau melihat surat wasiat itu dan bertanya pada orang-orang yang berkumpul. Kalian pernah dengar cerita tentang nenek pemindah gunung, kan? Nenek itu adalah aku. Malam itu kau masuk gunung sendirian. Menghadapi gunung yang bentuknya seperti ekor ular itu. Dengan kekuatan 25 poin, kau perlahan mengangkat tinju kananmu. Dengan suara gemuruh, gunung runtuh dan bumi retak. Gunung itu dihancurkan oleh pukulanmu. Di tengah zaman kekacauan, seekor ular raksasa sepanjang puluhan meter tergeletak sekarat. Ular raksasa itu menggeram. Aku hanya selangkah lagi bisa menyatu. Memutuskan murid pertamaku. Tak takut dihukum langit. Maafkan aku. Aku bukan orang dari dunia ini. Apakah ini merugikan atau tidak? Taman jalan surga ini memang sulit dipastikan. Kemudian, satu pukulan lagi membuat ular iblis itu mati seketika. Tak disangka, dengan dukungan 7 keberuntungan. Sudah mendapatkan seberkas energi naga dari tubuh ular. Menguasai cara serangan jarak jauh. Saat ini, kamu memperkirakan kekuatanmu. Sudah mendekati tingkat 789. Keesokan harinya, rakyat menemukan bahwa gunung besar itu menghilang begitu saja. Mereka semua curiga bahwa itu adalah perbuatanmu. Akhirnya, mereka memberimu julukan setengah langkah tak terkalahkan. Mengapa hanya setengah langkah? Karena aku belum pernah melihatmu. Berhadapan langsung dengan sesepuh sejati. Intinya sejak kejadian itu, Kota Gantang kembali kedatangan banyak orang. Pengagummu dari dunia persilatan. Dan Kota Gantang pun karena para pendekar ini. Diresmikan ulang menjadi dunia kecil persilatan. Tapi semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Ingin tetap rendah hati? Tidak bisa. Juga harus bersembunyi selama puluhan tahun, dunia berubah tak henti. Pesawat besar baru Iron membuat kekacauan di kamar. Dan Xiao Lin juga menghadapi krisis yang sebenarnya. Itulah Ye Feng yang kalah melawan Xian Men 30 tahun lalu. Dia kembali. 30 tahun di timur sungai. 30 tahun di barat sungai. Ye Feng saat itu kini sudah menjadi murid Xian Men. Dan dia datang karena mendengar adiknya mati di Xiao Lin. Datang untuk membalas dendam. Terutama dengan kekuatan militer, dia menakut-nakuti 4 pemimpin besar dalam dunia seni bela diri kecil. Setelah itu, dia juga mengetahui bahwa di Zhengzhou tersembunyi seseorang yang mampu memisahkan gunung dan sungai. Seperti seorang dewa, kamu. Ye Feng segera mengerti. Orang yang membunuh adiknya sangat mungkin adalah kamu. Mengenai kekuatanmu, dia sama sekali tidak takut. Memisahkan gunung dan sungai pun bukan hal yang mustahil baginya. Lalu, orang-orang dari 4 aliran besar terpaksa datang ke tempat tinggalmu. Membangunkanmu. Dan setelah kamu menyegel diri, pertarungan pertamamu dengan para praktisi sejati akan segera dimulai. Namun setelah mengetahui hal ini, kamu sama sekali tidak panik. Bagaimanapun, kamu datang dari jauh. Tentu harus dicek dulu. Kalau tidak bisa dibunuh, baru berani keluar rumah. Terutama setelah datang ke dunia ini selama puluhan tahun. Kekuatanmu kini telah mencapai 35. Kemampuanmu sudah jauh melampaui para praktisi biasa. Menghadapi Ye Feng yang angkuh melayang di udara. Wajahmu tenang. Pertanyaan Ye Feng yang tinggi dan sombong. Apakah kamu yang membunuh adikku yang tidak berguna itu? Bagus sekali. Setelah membunuhnya, aku akan membasmi kalian yang seperti semut ini. Akan semakin terkenal lagi. Kau terlalu berhasrat membunuh. Ye Feng malas bertele-tele. Angkat tangan. Langsung satu pedang memenggal Bai. Di tengah tatapan ketakutan semua orang, kau dengan erat mengulurkan 2 jari. Lalu dengan santai menjepit pedang terbang itu. Kemudian jari menekuk dan menjentikan. Kekuatan balik jarum yang mengerikan. Langsung membuat Ye Feng terpental ratusan meter. Inilah para praktisi kultivasi. Kamu sedikit kecewa. Kalimat ini membuat Ye Feng Xiu marah sekali. Dia mengeluarkan harta sihirnya. Menjadi hujan pedang yang ingin melukaimu dengan parah. Terima seranganku. Kamu melambai dengan sembarangan. Energi naga emas mengaum keluar. Sekejap menghancurkan segala yang terbang. Biarkan kamu lihat. Apa itu yang disebut dengan kultivasi yang menyimpang? Kau terus-menerus melepaskan ledakan udara dari jarak jauh. Gempa bumi mengguncang. Gelombang udara yang menakutkan. Sekejap saja, kau membunuh Ye Fang Hong dan menguburnya dalam debu. Terus-menerus menembakkan senjata, memaksa orang-orang di gunung. Dan setelah menyaksikan kau membunuh para dewa dalam sekejap, semua orang di lokasi merasa punggung mereka berkeringat. Berdiri di tempat, bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Kau menatap dengan tenang orang-orang di dunia persilatan di sampingmu. Seberapa banyak kalian tahu tentang sekte tempat Ye Feng berada? Haha.
Ye Feng adalah murid dari Xuan Hemen yang berjarak 80 li. Sebelum orang ini berlatih untuk menjadi immortal, telah melakukan banyak hal yang sangat jahat. Namun tetap diterima di dalam sekte. Pemimpin sekte itu adalah King. Satu-satunya yang memiliki selir tetap. Namun kabarnya dia sudah menutup diri selama 100 tahun. Semoga orang tua itu benar-benar putus. Bisa menyerahkan Ye Feng yang lemah ini. Juga bukan orang baik-baik. Lalu hidupmu kembali tenang. 4 pemimpin utama. Ingin merenovasi rumah kecil yang reot itu untukmu. Ditolak olehmu. 80 tahun berlalu. Orang-orang lama semuanya telah tiada. Hanya rumah tua ini yang masih tersisa. Jejak masa lalu pasti menyisakan barang-barang lama. Tak lama kemudian, pejabat tua dari pohon tua Zenusi itu datang lagi. Dulu dia penuh semangat. Sekarang sudah sangat tua. Rambutnya sudah putih semua. Kamu mengeluh satu kalimat. Sudah bertarung lama sekali. Belum selesai juga. Kaisar sebelumnya meninggal, menyebabkan kekacauan di istana. Sekarang garis pertahanan pertama sudah hancur. Semua berkat putri mahkota yang mahir membaca buku strategi perang. Hanya dengan hadir di medan perang, kita bisa mempertahankan garis pertahanan kedua. Tuan, tidak ada jenderal yang bisa digunakan di Dakin. Pintu-pintu para dewa juga tidak bisa diharapkan. Saat ini, hanya Anda yang bisa menyelamatkan Dakin. Putri Panjang yang memimpin. Apakah Dakin tidak memiliki pemimpin? Mengapa seorang wanita yang berpakaian pria yang pergi berperang? Tanganmu yang awalnya siap untuk menolak terhenti di udara. Orang tua itu melihat ekspresimu yang datar. Ia mengira kamu masih tidak ingin pergi. Maka dengan gigih, meskipun Putri Zhang adalah perempuan, dia memiliki ketajaman seperti Kaisar Taizu. Dia berkata jika Raja Qin besar jatuh, rakyat di seluruh negeri akan menjadi darah yang dipelihara oleh musuh utara. Aku tidak bilang tidak mau pergi. Guru, Anda juga berasal dari dunia biasa. Apakah Anda tega melihat? Jika semua jenderal besar Qin sudah punah, masih harus seorang wanita yang menggantikannya. Memang agak tidak masuk akal. Tuan, jika bersedia turun tangan, pastinya bisa menenangkan prajurit. Sudah, jangan memuji-muji saya. Di mana posisinya? Bawalah topi jerami itu. Aliansi orang tua, dia, Duan Xiaoguan, berada di 3000 li dari sini. 3000 li. Kalau kamu mau pulang dengan kuda, pergi saja, sebelum kata-kata selesai. Lanjut usia itu merasa angin kencang menyambar wajahnya. Menghembuskan napasnya hingga matanya tidak bisa terbuka. Saat dia membuka matanya lagi, di dalam ruangan tidak ada lagi bayanganmu. Hanya ada 2 jejak kaki yang dalamnya setengah kaki di atas batu hijau. Dan di medan perang di tepi jurang 3000 mil jauhnya. Matahari terbenam seperti darah. Benteng terakhir dari dunia ini. Saat ini sudah goyah. Di atas tembok kota. Mayat berserakan di mana-mana. Di bawah bayang-bayang naga yang kejam. Putri mahkota Liu Ruyan mengenakan baju zirah perak yang ternoda merah kotor. Sedang menyiapkan pedang yang patah dan bernafas dengan keras. Dia adalah harga terakhir dari kerajaan Qin besar ini. Di luar kota. Awan hitam menekan kota. Puluhan ribu pasukan Kaisar Utara tidak menyerang. Karena di udara. Terdapat seorang pria tua berpakaian jubah darah yang melayang. Kaki pria tua itu menginjak sebuah alat tulang besar yang magis. Memegang layar jiwa ribuan di tangan. Tak terhitung jiwa yang terperangkap di dalamnya merintih. Dia harus tersenyum pada gadis kecil yang lucu. Aku adalah tetua dari sekte minyak makan. Melihat kau punya akar spiritual. Jika kau mau menjadi muridku dengan patuh, mungkin aku bisa menyisakan sedikit darah keturunan dinasti Qin. Kalau tidak, hari ini akan kubantai kota ini. Jalan setan pengolah jiwa. Di Qin hanya ada putri yang gugur di medan perang. Tidak ada aturan untuk keturunan kerajaan. Menolak minuman hormat, malah minum hukuman, gelembung darah, orang tua itu mendengus dingin. Di tangan ribuan jiwa diterjemahkan kembali. Dalam sekejap angin gelap meraung. Tak terhitung arwah hitam yang teraniaya. Berkumpul menjadi cakar kura-kura raksasa. Dengan keras memukul puncak benteng. Serangan ini dinamakan cakar kura-kura dunia bawah. Bahkan pasukan manusia biasa di akhir masa Zuji. Di bawah satu tamparan ini, akan langsung berubah menjadi air pekat. Liu Ruyan menutup matanya dengan putus asa. Tak pernah menyangka. Hanya tinggal satu langkah terakhir untuk mempertahankan perbatasan negara. Ternyata ada yang campur tangan secara langsung. Pejuang duniawi berani. Harus diingat, tepat di saat kritis ini. Tiba-tiba terdengar suara pecah dari langit. Semua orang secara refleks menengadah. Sebuah kilauan muda dari ujung jari seperti meteor yang jatuh ke bumi. Melesat lebih dulu dari yang lain. Menabrak keras cakar kura-kura raksasa yang melayang di udara. Tanpa ada mantra yang digambar. Hanya tabrakan energi murni dan kasar. Cakar hantu neraka yang cukup untuk memusnahkan kota. Begitu bersentuhan dengan cahaya biru kehijauan itu. Seperti tahu bertabrakan dengan palu besi. Langsung hancur menjadi kabut hitam di udara. Lalu cahaya itu tanpa ragu. Jatuh lurus ke tanah kosong di depan tembok kota. Tanah pun bergetar hebat. Seolah gelombang kejut gempa sekelas master. Langsung membuat puluhan ribu penunggang kuda Kaisar Utara. Beserta kuda mereka terperangkap ke langit. Dalam sekejap seluruh medan hening. Baik para gubernur besar yang terjatuh di utara, maupun penjaga benteng di atas tembok. Semuanya terpana menatap ke pusat debu itu. Debu perlahan mulai menghilang. Di sebuah kawah besar. Kau perlahan bangkit berdiri. Menepuk debu di Gunung Chang. Lalu menegakkan kembali topi di atas kepala. Dia bergumam sendiri. Jalannya agak jauh. Tidaknya tidak terlalu kuat saat jatuh ke tanah. Kamu yang mengurus di sini.
Liu Ruyan terdiam sejenak sebelum berbicara. Bolehkah saya bertanya, dari gunung dewa mana batu dewa ini berasal? Saya bukan batu dewa. Berbaliklah dan membelakangi tembok kota. Melihat ke arah gelembung darah di udara yang juga tampak ganas itu. Orang tua, aku hanya seorang kepala desa. Dengar-dengar ada yang membuat keributan di sini. Jadi aku datang untuk menengahi. Orang tua berjubah darah di udara itu meneliti tubuhmu. Tidak ada perubahan kekuatan spiritual sama sekali. Ternyata hanya manusia biasa. Jangan-jangan cuma seorang petarung yang belajar sedikit ilmu bela diri. Meski tidak paham bagaimana cakar iblis tadi bisa hancur. Namun rasa meremehkan manusia biasa sudah tertanam dalam dirinya. Orang tua itu langsung marah dan malu. Dengan satu jentikan jari, mengeluarkan sebuah pedang terbang merah menyala. Berubah menjadi sebuah tusukan merah darah tepat ke dahi kamu. Liu Ruyan segera mendekat. Awalnya berhati-hati, kamu berdiri di tempat tanpa bergerak. Tepat saat pedang terbang hampir menusuk dahimu. Kamu mengangkat tangan kanan dan menjentikan jari. Pedang terbang yang tajam seperti bisa memotong besi itu. Ternyata langsung terpental oleh satu jari kamu. Tidak hanya itu. Kekuatan anti jarum yang sangat besar. Membuat tubuh langsung penuh retakan. Kemudian dengan suara retak, hancur menjadi banyak pecahan. Harta pusaka utama rusak. Orang tua berjubah darah di udara tiba-tiba meludahkan darah segar. Matanya penuh ketakutan. Ini tidak mungkin. Tubuh apa ini kamu miliki? Bahkan jika itu tubuh istirahat. Belum pernah dengar ada yang bisa menghancurkan energi spiritual dengan tangan kosong. Terlalu rapuh. Kemudian kakimu sedikit menekuk, tanah di bawahmu langsung runtuh. Di tempat itu hanya tersisa bayangan samar. Detik berikutnya kamu sudah muncul di ketinggian 100 meter. Menghadap langsung ke orang tua berdarah itu. Ini bukan melompat biasa, tapi murni melompat ke atas. Pupil orang tua itu menyempit. Hanya sempat menahan dengan perisai energi spiritual. Saudara, tolong ampunilah saya. Saya orang dari Chiu Zhou. Kau tanpa ekspresi. Satu pukulan keluar. Tanpa perhitungan apapun. Hanya ada mutlak. Kekuatan yang memampatkan udara tertutup. Membentuk sebuah meriam udara. Menimpa perisai Zero Richter dengan keras. Kudon hancur seperti kertas. Udara tertutup menembus dada orang tua itu tanpa hambatan. Bahkan di belakangnya. Terbentuk awan hampa udara sepanjang ribuan meter. Orang tua itu membelalak melihat dada besarnya sendiri. Hingga mati. Dia tidak pernah mengerti kekuatan apa itu sebenarnya. Kemudian kamu jatuh bebas di bawah pengaruh gravitasi. Mendarat dengan mantap di atas tembok kota. Berdiri di depan Liu Ruyan. Pasukan Kaisar Utara melihat sosok seperti dewa. Yang kamu bunuh dengan satu pukulan. Tiba-tiba pasukan menjadi kacau balau. Jenderal dan perwira, yang biasanya angkuh, berhamburan meninggalkan perlengkapan perang, melarikan diri dengan panik. Di tembok kota King, suasana sunyi senyap. Semua prajurit menatapmu dengan ketakutan. Kau tidak peduli dengan mereka semua. Hanya memandang ke arah putri tunggul yang di depanmu, meskipun wajahnya penuh darah. Namun tetap tidak bisa menyembunyikan keanggunannya. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Dalam perang, dia memberi hormat kepadamu dengan hormat yang mendalam. Terima kasih kepada guru pendiri atas pertolongannya. Budi menyelamatkan negara. Maaf, saya tidak tahu nama dan gelar Anda. Ruyan bersedia mengerahkan seluruh kekuatan negaranya untuk membalas budi. Anda melambaikan tangan. Tidak perlu membalas budi. Saya datang untuk menanyakan sesuatu. Permisi, Tuan. Selama Ruyan tahu, pasti akan berkata jujur. Anda menunjuk mayat orang tua yang bengkak dan berdarah di tanah. Orang ini bilang dia dari Zhong Yaoqi. Kalau begitu, apakah akan ada orang dari Zhong Yaoqi yang membalas dendam nanti? Zhong Yaoqi terletak di pegunungan Changyin di Beijing Linjie. Sedangkan Linjie dan Chenjie memiliki aturan pembatasan. Jika Linjie memodifikasi dan memaksa turun ke level serangan, ada beberapa cara. Tapi kekuatannya akan berkurang secara signifikan. Tuan khawatir tentang pembalasan dari Iyo Zong. Kamu mengangguk. Langsung merasa lega karena jaraknya cukup jauh. Aku takut Tuan lama datang cari masalah kalau aku membunuh kecil ini. Orang kereta paling takut ribet. Baiklah, kalau tidak ada apa-apa. Kita tidak akan bertemu lagi di dunia ini. Karena kamu tidak punya akar spiritual. Perhiasan biasa pun meskipun melihatmu tidak bisa menilai kedalaman. Setelah berkata begitu, kamu baru hendak pergi. Liu Ruyan segera memanggilmu, Tuan. Tahta Kekaisaran King kosong. Ming secara sengaja mengangkat tanganmu untuk memberi isyarat. Menundukkan topi bambu. Aku hanya seorang kepala desa. Jangan bilang ini kepada Huang Gang. Setelah mengucapkannya, kau melangkah keluar. Menghilang dalam kegelapan malam yang luas. Setelah kau kembali ke desa Gantang. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kau melanjutkan hidupmu yang sederhana. Di tahun ke-85, kekuatanmu meningkat menjadi 40 poin. Kau menyadari bahwa hanya meningkatkan kekuatan mulai menemui kebuntuan. Tubuhmu sudah mulai tidak sanggup menahan kekuatan sebesar ini. Maka kamu memutuskan untuk mulai memperkuat tubuh tahun depan. Tahun ke-90, kejayaan besar Daking. Permaisuri Liu Ruyan dengan tekun memerintah dan menenangkan negeri. Dia mendirikan sebuah prasasti tanpa tulisan di istana. Setiap tanggal 1 dan 15 dia berziarah. Hanya sedikit orang yang tahu dia menunggu seseorang. Sementara kamu sedang memancing di kolam kota. Selama 10 tahun ini, kamu menambahkan 5 poin ke dalam tubuh. 5 poin kontrak. Tingkat kekerasan tubuhmu sudah setara dengan energi spiritual terbaik. Sekarang bahkan jika kamu berdiri dan diserang oleh seseorang di tahap Jindan, diperkirakan hanya akan mengalami sedikit kerusakan. Namun, pada tahun ke-95,
Kamu secara tak terduga mendapatkan sebuah sisa dari tangan seorang petarung yang dilukis, mencatat sebuah portal yang menuju ke dunia roh. Lokasinya kamu lihat sekilas. Diselipkan begitu saja ke dalam buku untuk dijadikan alas meja. Pergi ke dunia roh, apa itu lelucon? Kabar katanya, eliksir di sana banyaknya seperti anjing. Bayangan roh berserakan di mana-mana. Berjalan di sini, kamu adalah nenek moyang yang tak terkalahkan. Kalau pergi ke dunia roh, hanya akan menjadi semut yang bisa dipijak orang. Kalau tidak pergi, bagaimana bisa pergi? Kamu tidak tahu dirimu yang sekarang. Dengan tubuh saja, kamu sudah bisa bertahan hidup meski hampir mati. Tahun ke-100. Para lansia di desa Gantang telah pergi satu demi satu. Kamu juga menjadi orang tertua di desa itu. Wajahmu masih tetap seperti usia 20 tahun. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, kamu menggunakan pohon yirong untuk menggambar 2 garis kumis di wajahmu. Berpura-pura menjadi orang paruhbaya. Hari itu, seorang wanita cantik berpakaian mewah datang ke kota. Kamu langsung mengenalinya. Dia adalah mantan permaisuri Liu Ruyan. 20 tahun telah berlalu. Wajahnya pun mulai menunjukkan tanda-tanda waktu. Dia tahu kamu tidak suka ribet. Makanya selama 20 tahun dia tidak pernah mencari jejakmu. Tapi sekarang dia sudah turun tahta. Setelah melepaskan jabatan raja, dia datang ke sini sendirian. Tuan, bolehkah saya minta secangkir teh? Silakan masuk, saya baru saja lari. Dia tidak menyebut jasa menyelamatkan negara dulu. Kamu juga tidak menyebut pukulan di medan perang dulu. Keduanya seperti teman lama yang sudah saling kenal bertahun-tahun. Membicarakan hasil panen di kota kecil. Membicarakan kucing di 2 keluarga Wang sebelah. Pada saat ini, dia bukan lagi sang permaisuri yang berkuasa penuh. Kamu juga tidak bisa lagi berpura-pura menjadi orang yang tinggi. Saat ini, kalian hanyalah 2 bintang yang singkat bersilangan di dunia fana. Kemudian Liu Ruyan tinggal di kota kecil itu. Dia membeli sebuah pekarangan kecil di sebelahmu. Setiap hari menanam bunga dan rumput. Sesekali datang ke tempatmu untuk makan bersama. Dia tidak pernah menanyakan tentang latihanmu. Kamu juga diam-diam tidak membahas urusan lama di istana. Orang-orang di kota bilang, mantan wali kota akhirnya mekar seperti pohon besi. Ini berarti akan menghabiskan sisa hidupnya lagi. Kau hanya tersenyum mendengar itu. Tidak menjelaskan dan tidak membantah. Karena kau tahu, sisa hidup manusia itu terlalu singkat. Tahun pertama 15 tahun. Dalam 15 tahun ini, kau telah menambah kekuatanmu menjadi 50 poin. Kondisi fisikmu menjadi 20 poin. Kepadatan tubuhmu sudah sangat mengerikan. Sekarang kamu harus mengontrol kekuatan saat berjalan. Ini juga tahun ini. Di musim dingin yang penuh salju. Halaman tetangga sangat tenang. Kamu mendorong pintu masuk. Melihat Liu Ruyan yang berambut perak berbaring di kursi goyang. Tertutup selimut tebal. Itu adalah baju yang dia pakai saat pertama kali bertemu denganmu. Sekarang sudah agak usang. Dia menatapmu. Bola matanya yang keruh. Menyala sedikit seperti gadis muda yang puas. Tuan, ini teh sudah diminum selama 15 tahun. Seperti asap, merasa cukup. Dia gemetar sedikit, mengeluarkan sepotong batu giok yang hangat dari dalam pelukannya. Ini adalah ramuan rahasia tertinggi dari Istana Qin Besar. Pada tahun itu, aku tidak hanya berjuang untuk menjaga perbatasan negara. Lebih karena aku tahu. Tuan takut repot. Selama dinasti Qin masih ada, orang-orang yang tidak mengerti tidak akan mudah mengganggu. Saat ini, aku akan pergi. Dalam hidup ini, aku beruntung bisa menemani Tuan sampai akhir. Sisa hidupku akan sesuai harapan. Di tengah salju yang berterbangan, sang ratu legendaris pergi dengan senyuman. Kau berdiri di salju tanpa bergerak lama sekali. Akhirnya kamu menuangkan secangkir teh hangat untuknya. Jangan lahir di keluarga kerajaan di kehidupan berikutnya. Juga jangan bertemu dengan yang abadi. Carilah seseorang yang kamu cintai untuk menjalani sisa hidup bersama. 20 tahun pertama. Kamu kembali merasakan suatu tipu daya yang tak terjelaskan. Bukan karena ketakutan, tapi karena dunia ini sepertinya mulai menolakmu. Kekuatanmu terlalu besar. Begitu kuat hingga setiap tarikan dan hembusan napas akan mengganggu energi spiritual di sekitar. Kamu harus lebih berhati-hati menahan napasmu. Seharian duduk di depan meja rusak. Peta nol batas, termenung. Hingga suatu hari, langit terbelah. Benar-benar terbelah. Langit di atas kota Gantang. Seperti cermin yang pecah berkeping-keping. Muncul pusaran hitam besar. Yang lebih buruk lagi, kamu merasakan pengusiran dari dunia ini. Peta tingkat rendah ini sudah tidak muat untuk karakter level maksimal sepertimu. Langit menurunkan cahaya bayangan. Itu adalah cahaya kenaikan sifat senjata. Mau kamu suka atau tidak, dunia ini akan mengusirmu keluar. Sepertinya sudah saatnya pindah tempat untuk terus berkembang. Kamu menghela napas. Melirik ke belakang ke kota Gantang. Tempat ini menyimpan kenanganmu selama 20 tahun. Kamu kembali ke dalam rumah. Mengambil selembar surat lusuh berwarna abu-abu dari sudut meja. Lalu mengenakan liontin giok yang ditinggalkan Liu Ruyan. Terakhir, menggendong bungkusan kecil berisi harta milikmu. Kamu berteriak pada kekosongan, mengucapkan selamat tinggal. Aku akan pergi sendiri. Kamu melangkah dan terpeleset. Mengikuti cahaya ingatan. Dengan aktif melangkah menuju celah besar itu. Di saat-saat menjelang meninggalkan dunia ini, kamu menoleh dan menjentikan jari ke arah kota Gantang. Sebuah cahaya emas lembut menyelimuti seluruh kota kecil itu. Itu adalah sebab akibat yang kamu ciptakan dengan 5.7 nada.
Melindungi mereka dari cuaca baik selama 100 tahun. Ini mungkin adalah sewa terakhir yang saya bayar. Cahaya berkilau. Sosokmu sepenuhnya menghilang dalam kegelapan. Warga Jigan Tang berlutut dan sujud. Air mata mengalir deras di wajah mereka. Dan di prasasti di pintu kota. Entah sejak kapan muncul satu baris tulisan, tempat ini terbatas. Dinamai Wusui. Pemandangan di depan matamu terus berubah. Saat kau membuka mata lagi, aura spiritual di sekitarmu begitu pekat hingga hampir membuatmu sesak. Ini adalah tempat suci para praktisi kultivasi di dunia roh. Juga merupakan medan pertempuran yang kejam bagi yang kuat memangsa yang lemah. Kamu sedang berdiri di atas sebuah panggung pengangkatan yang sangat besar. Di sekelilingmu dipenuhi oleh para kultivator yang mengenakan jubah tau berwarna-warni. Namun ketika mereka melihatmu, semua terdiam bingung. Aku bukan orang biasa. Kenapa aku terlihat biasa saja? Tidak ada perubahan energi spiritual di tubuhku. Kamu pura-pura sedikit gugup dan menarik lehermu. Dengan suara pelan bertanya kepada mereka, kakak-kakak semua. Bolehkah saya tahu bagaimana cara menuju sekte Shio? Mendengar pertanyaanmu, para praktisi di sekitar panggung penerbangan saling berpandangan. Kemudian meledak dalam tawa riuh. Hahaha. Haha. Hahaha. Haha. Hahaha. 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 Itu adalah sekte besar ilmu hitam di pegunungan Changin, Beijing. Hanya sebuah wilayah Fen yang bahkan belum bisa berlatih Qi. Hahaha. Mencari mati juga bukan dengan cara seperti ini. Mungkin dia telah menyinggung utusan yang dikirim oleh sekte Yu di dunia bawah. Si sialan yang dipaksa ditembak ke atas. Kamu tidak menghiraukan ejekan mereka. Hanya mengeluarkan sejumlah emas dari paketmu. Memberikan kepada seorang biksu gemuk yang tersenyum paling lebar. Hahaha. Kakak ini bisa tunjukkan arah kira-kira. Biksu gemuk ini melihat emas dan perak di dunia manusia. Tak peduli, dia memalingkan muka. Tapi tetap menunjuk ke sana. 30.000 mil ke utara dari utara. Tempat dengan energi in paling kuat dan awan hitam menekan di atas kepala adalah. Tapi aku sarankan jangan pergi ke sana. Itu tempat di mana Zong mengambil nyawa manusia untuk menyulap jiwa, terkenal kejam. Kamu ini kulitnya halus dan lembut. Tak mungkin meninggalkan mayat utuh. Hahaha, dia mengangguk dengan serius. Mengangkat tangan dan meminta maaf. Terima kasih, kakak, atas pengingatnya. Aku orang yang paling patuh nasihat. Selesai urusan langsung kembali. Setelah bicara, kamu berbalik menghadap utara. Kedua kakimu sedikit menekuk. Lalu dalam sekejap dibuat oleh Master Xuan Bing Wanzai. Dikatakan sebagai alat transformasi yang luar biasa. Panggung kenaikan yang bahkan tidak bisa digoyahkan oleh para ahli besar. Tiba-tiba hancur berkeping-keping di bawah kakimu. Reaksi balik yang mengerikan. Menciptakan angin kencang level 18. Saat mereka bangkit dengan wajah penuh debu dan luka. Kamu sudah tidak ada di tempat itu. Hanya tersisa jejak aturan raksasa setinggi ratusan meter. Serta di langit. Segel kekosongan yang dipaksa robek oleh tubuh fisik. Seluruh arena mati rasa. Orang gemuk itu menelan ludah. Melihat emas paku di tangannya. Kedua kakinya gemetar hebat. Dari mana datangnya monster olahraga ini? 300.000 li bagi kultivator Yuan Ying yang hampir mencapai batas. Butuh beberapa hari terbang dengan pedang terbang. Tapi untukmu, hanya masalah melompat beberapa kali. Setengah jam kemudian, pegunungan Changin di Beijing. Di sini selalu diselimuti kabut hitam. Suasana sangat menyeramkan. Di dalam aula utama puncak sekte. Pemimpin sekte saat ini, kakek Swimming, sedang mengirimkan petir. Semua ini sampah, benar-benar sampah. Sudah 80 tahun lamanya. Apakah wali kota sialan itu belum ditemukan? Dulu dia sekali pukul. Memecahkan harta karun dan tubuh asli Elder ke-9. Karena ulahmu, susunan Radio Uzong di dunia bawah hancur total. Dendam ini harus dibalas. Bagaimana muka Radio Uzong bisa tetap ada? Para tetua yang berlutut di bawah memasuki keadaan dingin seperti jangkrik. Tetua besar dengan berat hati berkata, "Pemimpin suku, mohon tenang. Saya terlalu keras menekan saat mendaftar. Para murid yang kami kirim jika melewati mesin tempat tinggal akan disambar petir dan mati. Sungguh kami tidak bisa menemukan jejak orang itu." Mantan tua Swimming menatap dengan ragu. Akan segera meledak. Tiba-tiba seberkas cahaya biru yang menyilaukan meluncur. Menghancurkan langit dan bumi, menandai kematian. Tinta. Menyebar langsung ke alun-alun batu giok di istana utama puncak gunung. Seluruh pegunungan Changin berguncang hebat. Banyak istana dan pavilion runtuh dihantam gelombang kejut. Teriakan-teriakan menyayat hati bergema silih berganti. Mantan tua Swimming kehilangan warna wajahnya. Segera, para tetua langsung berlari keluar dari aula. Terlihat di tengah plaza. Muncul sebuah lubang raksasa. Dalam kepulan asap, seorang pemuda mengenakan topi bambu tua. Dengan pakaian berwarna abu-abu yang sudah pudar. Sedang dengan santai mengibaskan debu dari tubuhnya. Kakek Xuanming, sang guru, merasakan ancaman besar dalam hati. Tidak ada sedikit pun gelombang energi spiritual. Bagaimana mungkin dia adalah seorang manusia biasa? Anda sebenarnya siapa? Mengapa menghancurkan gerbang sekte Ciu saya? Anda mengatur kembali topi bundar. Mengangkat kepala, tatapan tenang melintasi kerumunan. Saya adalah wali kota-kota Gantang. Setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh ruangan, kakek Swimming dari 4 musim, terbelalak. Itu kau, si brengsek yang sangat kasar. Anda mengangguk sedikit. Dengar-dengar,
Kalian mencariku selama 80 tahun. Saya ini paling takut ribet. Juga tidak suka diperhatikan orang. Jadi hari pertama aku naik ke surga, aku mampir untuk melihat-lihat. Sekalian menyelesaikan masalahnya. Pemimpin rakyat melancarkan serangan balik. Matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Jalan ke surga ada, kau tak mau lewat. Pintu neraka tertutup, kau malah masuk sendiri. Di dunia bawah aku memang tak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi di dunia roh, karya ini adalah perintah dari para tetua besar Dewa Alat Transformasi. Perang besar jiwa antara dunia ribuan hantu. Menandai orang ini dengan huruf jelek pada tulangnya. Menyalakan lampu jiwa yang terpaut. Bayangan bunga belum jatuh. Puluhan tetua alat suara berkumpul bersama pasukan keluarga. Langit gelap berubah menjadi jutaan hantu ganas. Menutupi langit dan matahari, menerkam ke arahmu. Menghadapi serangan dari Dewa Alat Transformasi dan seluruh kekuatan aliran. Kau bahkan tidak berniat untuk menghindar. Kamu hanya menarik napas dalam-dalam. Lalu perlahan mengangkat tangan kananmu dan mengepalkan tinju. Kekuatan 50 poin. Energi 11 poin. Koefisien serangan menghancurkan dengan satu pukulan. Tanpa cahaya cemerlang. Tanpa fluktuasi hukum. Hanya kekuatan penghancur fisik yang murni hingga ekstrim. Udara terkompresi secara luar biasa. Dalam sekejap hingga ke titik maksimal. Kemudian terjadi ledakan hebat. Sebuah gelombang putih yang terlihat oleh mata. Dengan kekuatan yang besar mendorong ke depan. Roh-roh hantu terhempas. Hantu-hantu yang berkeliaran di langit hancur menjadi ketiadaan. Istri sang tetua bahkan tidak sempat berteriak. Tubuhnya pun dalam putaran angin yang ganas. Berganti menjadi hujan darah di langit. Gelombang itu tidak berkurang. Langsung mengarah ke kakek Swimming. Setelah satu pukulan, angin berhenti, puncak di kolam minyak menghilang. Sebagai gantinya, muncul sebuah ngarai raksasa. Yang dalamnya tak terukur, membentang ratusan mil. Kamu berbalik. Dan berjalan menuruni gunung mengikuti jalan yang sama. Dari terbang ke hancur. Kamu hanya membutuhkan 1 jam. Sekarang, sebab dan akibat di dunia bawah telah terputus sepenuhnya. Tidak ada lagi yang akan kembali mencarimu masalah. Kamu mengusap dagu. Mulai merencanakan kehidupan selanjutnya. Spiritualitas di batas nol begitu kuat. Efek pohon silikon barat seharusnya bisa berlipat ganda. Pertama, cari desa manusia yang indah dan bersih. Terus bertahan selama miliaran tahun. Sampai semua atribut ditambahkan menjadi 10.000. Kamu tersenyum tipis. Menurunkan topi lebar. Saat itu, seharusnya aku sekarang benar-benar tak terkalahkan. Kerusuhan di panggung penerbangan hanya butuh setengah hari. Dan menyebar ke 17 kota kabupaten terdekat. Berita tentang pemusnahan sekte menyebar setelah 3 hari. Seperti wabah yang melanda seluruh Beijing ambang batas. Tapi tidak ada yang mengaitkan kedua kejadian itu. Karena tak ada yang percaya bahwa seorang manusia biasa yang baru saja naik ke langit bisa dalam 1 jam memusnahkan sebuah sekte iblis yang berusia 3.000 tahun. Kamu sangat puas dengan ini. Tak ada yang memperhatikanmu, justru hasil terbaik. Setelah meninggalkan pegunungan bising, kamu sengaja memperlambat langkah. Karena di sini adalah batas, bukan sebagai selir. Di sini kamu bisa berjalan sembarangan. Di sini kamu memutuskan untuk menahan diri dulu. Kamu berjalan ke arah selatan. Hanya memilih tempat yang dihuni orang biasa. 7 hari kemudian, kamu berhenti di sebuah tempat kecil bernama Kota Fengqiao. Berhenti di sana. Di sini dikelilingi oleh hutan dan air. Energi spiritualnya tipis. Jauh dari pintu dewa besar. Di kota ini kebanyakan pemburu, petani obat dan pedagang yang datang pergi. Yang paling penting, kotanya cukup kecil. Masalahnya cukup sedikit. Kamu menghabiskan 2 tael perak untuk membeli sebuah rumah tua dengan halaman. Itu. Kemudian menggantungkan giok yang ditinggalkan Liu Ruyan di atas tempat tidur. Dan terus menggunakan sisa meja itu untuk menyangga kaki meja. Kamu menyadari bahwa dimanapun, benda ini sangat cocok untuk menyangga meja. Tahun pertama setelah terbang, kamu tidak menambah kekuatan. Kau menambahkan sedikit kekuatan pada dirimu. Detik berikutnya, kura-kura besar yang mengalir perlahan dalam dirimu. Tiba-tiba seolah-olah dinyalakan. Energi spiritual di dunia roh jauh lebih kental dibandingkan di dunia dewa. Kau merasakan dengan jelas untuk pertama kalinya. Ada seberkas makam yang benar-benar milikmu. Makam itu sangat lemah. Bahkan untuk latihan pun mungkin tidak layak diperhatikan. Tapi itu sangat berarti bagimu. Karena ini berarti, akhirnya kamu bukan hanya seorang wali kota yang bisa bertarung dengan tinju saja. Sekarang kamu adalah wali kota yang bisa bertarung dengan tinju dan sihir. Di tahun kedua kamu menambahkan sedikit kekuatan sihir. Di bawah kekaguman Zero Bone dari 07 pada koefisien kura-kura besar. Sekali lagi berevolusi. Dia tidak lagi hanya sekadar pergi ke alam baka, melainkan berubah menjadi sebuah sutra baru. Kau menamainya Sutra Kehidupan Xuanwu. Namanya sangat mengesankan. Efeknya juga sangat mengesankan. Ia tidak hanya dapat mengubah umur panjang menjadi pencapaian, tetapi juga dapat mengompresi energi, darah, dan kekuatan spiritualmu. Singkatnya, ini lebih cocok untuk anjingmu. Tahun ketiga, kau mencoba mengeluarkan batu spiritual. Begitu sang kesatria membentangkannya. Seluruh kota Fengqiao seolah-olah berada di telapak tanganmu. Jelas sekali terbayang di benakmu. Kau melihat janda penjual tahu di ujung timur, yang diam-diam mengirim acar ke pandai besi sebelah. Kau juga melihat penjudi di jalan barat, menggali uang simpanan yang disembunyikan istrinya. Kau masih melihat di halaman belakang tebing kota, mantan wali kota tua yang sedang memegang buku kas sambil mengeluh. Kau diam, dia menarik kembali sikap sopanmu. Terlalu banyak tahu juga bisa jadi masalah. Sayangnya, masalah seperti ini
Tidak akan benar-benar tidak datang hanya karena kamu menganggapnya mengganggu. Setengah bulan kemudian, di luar kota Fengqiao muncul seekor serigala iblis dari 3 dunia. Kepala desa yang tua berdiri di pintu gerbang bersama 10 polisi. Kakinya bergetar. Kamu berdiri di belakang kerumunan. Awalnya tidak ingin turun tangan. Tapi serigala iblis itu justru memilih dinding halamanmu. Menggigit separuhnya. Kamu terdiam selama 2 detik. Kemudian maju ke depan. Satu pukulan menghancurkan kepalanya. Seluruh warga desa terkejut. Kepala desa bahkan langsung berlutut di depanmu. Bantu dia berdiri. Dengan serius menjelaskan bahwa kamu hanya seorang pengembara. Namun keesokan paginya, warga desa secara sukarela mengangkat papan nama. Menghalangi di depan pintu rumahmu. Di papan nama tertulis 5 huruf emas besar. Tolong Anda jadi kepala desa. Kamu berdiri di depan pintu. Melihat papan nama yang sudah sangat kamu kenal. Seluruh tubuhmu terdiam. Kamu hampir naik ke tingkat yang lebih tinggi. Awalnya kamu ingin pindah tempat untuk melanjutkan trikmu. Tapi akhirnya, setelah berputar-putar, kamu malah jadi kepala desa lagi. Kamu menolak 3 kali. Warga desa berlutut selama 3 hari. Akhirnya kamu menghela napas. Akhirnya menerima pekerjaan ini. Lagi pula, kamu punya pengalaman dalam hal ini. Jadi, kamu menjadi identitas resmi pertamamu di ambang batas. Menjadi wali kota baru kota Fengqiao. Setelah berita ini tersebar, beberapa kota kecil di sekitarnya terkejut. Karena tidak ada yang pernah melihat seorang penjahat yang bisa membunuh serigala iblis dengan 1 pukulan. Wali kota dengan cepat. Kota Fengqiao mulai terkenal. Terkenal dengan cepat juga membawa masalah baru. Banyak orang aneh mulai berdatangan ke kota. Ada remaja dengan pedang besar di punggung yang tanpa putus asa. Ada gadis yang dikejar musuh dan membawa dendam mendalam. Juga ada pemuda berbusana hitam dengan dantian yang hancur. Yang terus-menerus berkata tentang kejayaan 30 tahun di Sungai Timur. Kamu melihat wajah-wajah protagonis yang familiar itu. Kelopak matamu langsung berkedut. Kamu langsung membuat papan baru di pintu masuk kota. Di papan itu hanya tertulis 1 kalimat, Benzhen tidak menerima orang kampung. Tidak berjanji bersumpah, tidak membatalkan pertunangan. Tanpa membentak, semua orang melihat dengan bingung. Hanya kamu sendiri yang tahu. Ini adalah aturan yang sangat penting. Sayangnya, aturan biasanya tidak banyak mengikat tokoh utama. Pada tahun kelima, seorang wanita berpakaian putih datang ke kota Fengqiao. Saat memasuki formasi, langit turun salju bermain. Orang-orang di jalan semua menoleh. Karena dia terlalu cantik dan dingin. Di belakangnya, masih ada 8 pelindung dengan aura kuat mengikuti. Para petualang di kota langsung mengenali identitasnya dengan sekali lihat. Sang perawan suci dari sekte Suanyao. Shu, kamu sedang menebang kayu di halaman. Saat mendengar nama itu, kapak di tangannya bergetar untuk pertama kalinya. Pintu halaman segera diketuk pelan. Dari luar terdengar suara yang familiar namun asing. Tuan, bolehkah saya minta secangkir teh? Kau berdiri di tempat itu diam cukup lama. Akhirnya kau berjalan dan membuka pintu halaman. Shu Qingran di luar pintu masih sama seperti dulu. Namun tatapannya jauh lebih dalam dari dulu. Dia memandangmu. Matanya sedikit memerah. Aku mencarimu lebih dari 100 tahun. Dia melihat ke arahnya. Lalu menengok ke belakangnya, ke belakang mobil mundur yang bingung itu. Kalau dia datang, ya sudah. Bawa begitu banyak orang buat apa? Shu Xin berbisik. Bu, aku tidak mau bawa. Mereka harus ikut. Dia mengerutkan kening. Kalau dengar kalimat ini, pasti ada masalah di belakang. Kamu menyambut dia ke dalam halaman. 8 pengawal itu ingin ikut masuk. Kamu hanya melirik mereka sekali. Pintu halaman pun tertutup dengan suara keras. Wajah ke-8 orang itu berubah serentak. Karena mereka menyadari. Mereka bahkan tidak berani mendorong pintu. Di halaman, Shushu duduk di samping tiang batu. Diam-diam melihatmu menyeduh teh. Dia tidak bertanya bagaimana kabarmu selama ini. Kamu juga tidak bertanya padanya. Bagaimana aku bisa berjalan dari selir menjadi seperti ini? Karena kalian semua tahu. Lebih dari 100 tahun ini tidak pernah mudah. Setelah teh diseduh, Shu Xinran dengan lembut memegang cangkir teh dan berkata, Tuan tetap sama seperti dulu. Ya. Dulu aku hanya takut merepotkan selir. Sekarang bahkan mulai takut dengan gangguan dari dunia roh. Buku bahkan tak bisa menahan tawa. Senyum ini sangat mirip dengan saat itu. Gadis kecil berusia 10 tahun yang menangis dan menggenggam lenganmu. Waktu yang konyol itu terhenti sejenak. Kemudian digantikan oleh kelelahan. Tuan. Kedatanganku kali ini adalah untuk memohon bantuanmu. Dari Sun Xiaozong. Dunia. Guru yang membawaku pergi. 30 tahun yang lalu menghentikan. Pemimpin baru berkolusi dengan Tianming Pavilion di Zhongzhou. Ingin menggunakan nasibku untuk membuka makam kekaisaran kuno. Jika aku tidak menurut, seluruh Xuan Xiao Sek akan terjerumus. Kau terdiam sejenak. Lalu menghela napas, aku sudah tahu. Hal-hal seperti template protagonis ini. Jika terikat, tidak ada yang baik. Apakah Anda menyesal membuka pintu? Ada sedikit, tapi tidak banyak. Penghitung bintang menundukkan kepala. Namun sudut bibirnya sedikit mengangkat. Dia tahu arti dari kalimat itu. Sebenarnya artinya tidak menyesal. Pada saat itu, tiba-tiba dari luar taman terdengar suara gadis dingin. Pemimpin telah memberi perintah. Tolong segera kembali ke sekte. Jika kamu kembali berbuat sesuatu yang tidak diketahui asal-usulnya. Orang biasa yang saling terjerat. Jangan salahkan kami jika tidak pandang bulu. HMPH. Teh belum habis diminum.
Sudah mulai mendesak. Mereka selalu ada di sini. Kau mengangguk. Meletakkan cangkir teh. Masalah biasanya tak jauh setelah dia datang. Ternyata benar. Siang hari ketiga. Orang dari pavilion takdir pun tiba. Yang datang adalah seorang pria parubaya berjubah hitam. Dia tidak langsung bertindak. Karena dia lebih berhati-hati dibandingkan beberapa tetua dari sekte Xuan Xiao. Dia berdiri di luar kota. Memberi hormat kepadamu dari jarak 3 li. Saya Yao Fei, pelaksana tugas pavilion takdir. Datang atas perintah ketua pavilion. Mohon, saudara tanpa dosa, lanjutkan cerita. Aku tidak suka kejahatan. Teman Dao, tahukah kamu bahwa buku Qingran memegang kontrak takdir surgawi? Yang berkaitan dengan pembukaan makam kekaisaran kuno. Itu adalah kontraknya. Bukan milik kalian. Teman Dao, apakah kamu ingin bermusuhan dengan taman takdir langitku? Awalnya tidak boleh. Tapi kalian tetap datang ke pintu rumahku dan mengatakannya. Sekarang bisa dibilang di luar desa cukup tenang. Jelas Yao Fei tidak menyangka. Kau bisa berbicara sejelas ini. Setelah lama, dia tiba-tiba tertawa dengan angkuh. Hahaha, aku sudah berdiri di Zhongzhou selama 70.000 tahun. Di dalam gedung ini, semua orang sudah mencapai puncak. Tidak kurang dari keterampilan tangan. Meskipun kau punya sedikit kemampuan. Apa kau bisa melawan takdir? Setelah mendengar ini, kamu menengadah dan melihat ke langit. Dulu, ketika aku masih menjadi selir, ada orang yang pernah berkata hal serupa padaku. Akhirnya mereka semua mati. Senyum di wajah Yao Fei perlahan menghilang. Di detik berikutnya, 3 lempeng perunggu kuno melesat keluar dari lengan bajunya. Di depan angin, lempeng-lempeng itu berubah menjadi sebuah formasi yang menyelimuti seluruh kota. Di atas formasi, takdir terus berputar. Tulisan takdir saling bertautan. Inilah teknik andalan Tianming Pavilion, memutus takdir seseorang. Mengubah nasib seseorang. Langit di atas kota Fengqiao tiba-tiba menjadi gelap. Warga kota merasa bingung dan tidak fokus. Seolah-olah jiwa mereka akan diambil. Shu tiba-tiba berdiri dan berjalan ke sampingmu. Hati-hati, Tuan. Ini adalah takdir yang sebenarnya. Kau mengangguk sedikit. Kemudian mengulurkan tangan untuk menangkap seutas benang takdir di udara. Mata Yao Fei tiba-tiba menyempit. Karena benang takdir itu seharusnya tak terlihat dan tak berkehendak. Hanya bisa dengan pikiran ilahi menariknya. Tapi sekarang dia seperti ditarik tali olehmu. Dipaksa keluar dari kekosongan. Ini adalah takdir. Kamu lihat sebentar. Menganggapnya agak rapuh, lalu kamu memberi kekuatan pada tanganmu. Aku takut seluruh peta formasi akan langsung pecah. Yao Feiru seperti tersambar petir. Dengan keras mengeluarkan sebutir darah. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa menyentuh pedang takdir dengan tangan kosong? Dia mengayunkan jarinya. Rasanya agak menarik. Ternyata ini adalah cara kerja keberuntungan dan takdir. Sui Dao Yao Fei merasa seluruh tubuhnya dingin. Karena dia tiba-tiba menyadari. Kamu bukan sedang menahan sihirnya. Melainkan sedang menyumbangkan darah. Seorang yang pertama kali menyentuh sihir takdir. Hanya melihat sekilas saja bisa menarik tali beras dengan tangan kosong. Ini sudah bukan sesuatu yang bisa digambarkan sebagai monster. Ini adalah seni, seni dalam arti yang sebenarnya. Dia tidak berani lagi berhenti. Berbalik dan ingin menggunakan teknik transparansi. Kamu duduk di tempat tanpa bergerak. Hanya dengan menjentikan jari. Sebuah alat tak terlihat melintas di langit yang panjang. Yao Fei terhubung sepenuhnya dengan peta nasib aslinya. Perlindungan harta karun bersamanya. Meledak di udara menjadi satu kumpulan penghinaan. Menjadi bersih dan rapi. Setelah hari itu, kota Fengqiao benar-benar menjadi sunyi, tidak ada yang berani mendekat. Bahkan burung-burung yang lewat pun sengaja menghindar. Akhirnya kamu mendapatkan sedikit ketenangan yang sudah lama hilang. Tapi kamu juga tahu, bahwa ketenangan ini tidak akan bertahan lama. Karena sebelum Yao Fei mati, dia sudah menyampaikan berita itu kembali ke Zhongzhou. Ternyata setengah bulan kemudian, 3 ahli peramal besar dari pavilion takdir membuka pertemuan bersama. Mereka ingin menghitung asal-usulmu. Ingin menghitung takdirmu. Ingin menghitung hubungan gelap antara kamu dan bintang buku. Hasilnya, ahli peramal pertama melihat hanya kekosongan. Lalu langsung berdarah dari 7 lubang tubuhnya. Ahli peramal kedua bahkan tidak sempat mengucapkan 2 kata pun. Langsung hancur menjadi serpihan tulang berserakan di tanah. Yang ketiga paling tragis. Dia memaksa meramal sampai ke kota Gantang. Melihat sebuah prasasti batu. Di prasasti tertulis 5 kata, di sini ada hati tanpa pecah. Lalu dia menjadi gila. Seluruh Tianming Pavilion menjadi gaduh. Ketua pavilion memerintahkan sendiri bahwa yang tidak bersalah tidak boleh dihitung. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dilarang. Yang melanggar perintah akan diusir dari Tianming Pavilion. Orang-orang ini akhirnya juga tidak terlalu pintar. Akhirnya menarik napas lega. Shu Qingran duduk di hadapanmu. Melihat kamu perlahan-lahan menambah air ke teko. Kamu melirik matahari terbenam di luar taman. Shu Qingran menyerahkan kepada Tao Xiansheng. Apa rencanamu selanjutnya? Pertama tetap tinggal di sini. Sampai atributmu cukup tinggi lagi. Sampai kekuatanmu begitu hebat sehingga siapapun tak bisa melawan. Aku akan merasa lebih tenang. Lalu kamu angkat kepala dan lihat dia. Jika ingin tinggal, silakan tinggal. Tapi ingat, ini kesepakatan dulu. Di sini aku tidak menerima murid. Juga tidak menerima santa wanita. Pacar yang kalah berkedip, itu menerima apa? Kamu pikir-pikir dulu.
Kalau cuma mau numpang makan juga tidak masalah. Penghitung bintang menyesuaikan diri sebentar. Lalu tersenyum pelan. Ini adalah kali paling santainya dia tertawa sejak datang ke ambang batas. Tertawa paling ringan yang pernah ada. Maka kota Fengqiao segera memiliki sebuah pesan baru. Sudah dengar, kan? Gadis berbaju putih di samping kepala desa itu. Asalnya besar dan menakutkan. Tapi di depan kepala desa, dia malah seperti istri muda yang pendiam dan tenang. Kepala desa memang hebat. Saat kau dengar itu, tanganmu hampir mengeluarkan garpu. Awalnya kau ingin menjelaskan. Tapi kemudian malas untuk menjelaskan. Lagi pula mulut orang biasa memang tak pernah diam. Daripada membiarkan mereka menebak apakah kamu seorang yang berbakat. Lebih baik biarkan mereka menebak apakah kamu mekar di usia senja. Setidaknya yang terakhir terdengar tidak begitu menakutkan. Tahun ke-10 kritis. Kekuatanmu telah meningkat menjadi 55 poin. Kondisi fisikmu telah meningkat menjadi 25 poin. Kekuatan sihirmu juga telah meningkat menjadi 5 poin. Asal-usulmu kini dapat mencakup radius 1000 mil. Tubuhmu. Maka benar-benar melangkah ke sebuah tingkatan yang bahkan kamu sendiri tidak bisa jelaskan. Malam itu, kamu berlatih tinju di halaman. Hanya sembarangan memukul ke langit dan tanah. Ternyata dari ribuan mil jauhnya, sebuah meteor kecil yang lewat berhasil kamu hancurkan dari kejauhan. Melihat cahaya api yang meledak di langit, kamu tenggelam dalam renungan singkat. Aduh, apakah aku lagi terlalu berlebihan dalam merebut? Ribuan orang berdiri di lorong dengan tenang memandang suamarmu. Kalimatmu terdengar agak kasar ya. Kamu pikir-pikir dengan serius. Benar? Kalau begitu aku akan berusaha bicara lebih sedikit mulai sekarang. Tapi belum lama kamu tenang-tenang saja. Sebuah berita yang lebih besar pun datang dari tengah kutukan. Menyebar ke seluruh dunia spiritual. Gudinmu telah lebih dulu mewujudkan kenyataan. Dan salah satu kunci pembuka pintu kayu. Itulah aura takdir yang ada pada Shu Xingran. Pada saat yang sama, pavilion takdir di Tanah Suci Dahuang. Gunung Wan Qiao. 4 kekuatan dari Sekte Pedang Wuliang serentak mengeluarkan perintah. Siapapun yang memberikan informasi tentang keberadaan Shu Xingran dan Wu Sui akan diberi hadiah tingkat suci bagi yang bisa menangkap keduanya. Dijanjikan sebidang tanah seukuran satu provinsi. Seluruh wilayah perbatasan mulai bergerak. Lihatlah hadiah yang baru saja ditempel di pintu kota. Bao Wen sudah diam cukup lama. Kemudian menoleh melihat Shu Xinan. Aku sudah bilang. Terkena template tokoh utama memang merepotkan seumur hidup. Shu Xinan menggerakkan bibirnya. Jadi sekarang bagaimana? Kamu menunduk dan merobek pelabuhan itu. Bulatkan jadi satu. Lalu buang ke dalam perapian. Cahaya api menerangi topi bundar Mu. Juga tercermin di wajahmu yang tenang, terlalu tenang. Apa yang harus dilakukan? Bukankah mereka ingin mencari kita? Kalau begitu, jangan biarkan mereka menemukannya. Kamu perlahan bangkit. Menyapu debu dari lengan bajumu. Kamu bilang, ayo pergi. Dengan spontan bangkit dan mengikuti langkahmu meninggalkan tanah. Seketika meledak sebuah lubang besar. Shu Xingran merasa pandangannya seperti berubah menjadi Yao. Pemandangan pun mulai mundur dengan gila. Zhongzhou sangat luas. Bagi para praktisi kritis, jalan besar seumur hidup belum tentu bisa ditempuh habis. Bagi kamu hanya perlu melompat beberapa kali lagi. Setengah jam kemudian, kamu dan Shu Xingran berdiri di luar gerbang Gunung Tianmingge. Di sini pegunungan seperti papan catur. Hantu bintang menggantung di langit. 99 teras samping langit menggantung di lautan awan. Memang ada sedikit imajinasi para dewa. Gerbang gunung sudah terbuka. Tidak ada serangan. Tidak ada penyergapan dan juga tidak ada niat membunuh. Hanya ada seorang kakek berambut putih. Berdiri sendiri di depan gerbang gunung menunggu kamu. Shu Xingran melirik ke arah orang itu. Dengan suara rendah berkata bahwa dia adalah ketua Tianming Pavilion. Lin Shen, kamu lihat kakek itu. Merasa dia lebih banyak berakting daripada Yao Feishun. Setidaknya dia tidak langsung bilang ingin memilih. Lin Shen menatapmu dengan tekad yang dalam, tidak bersalah. Saya sudah menunggu cukup lama. Setelah melihatnya sejenak, bukankah kalian adalah penyebabnya? Kalau begitu, kenapa tidak lari saat saya datang? Lin Shen tersenyum pahit. Karena saya sudah menghitung semalaman dan hanya menemukan satu hal. Secepat apapun lari, tidak ada yang lebih cepat dari tinju teman. Kamu langsung bertanya siapa yang mengajukan hadiah. Lin Shen terdiam sejenak. Akhirnya dia berbicara jujur. Tempat suci Dahuang mengusulkan penggabungan Gunung Wan Yao. Sekte Pedang Wuliang mengangguk. Saudara Tianming terpaksa terlibat. Karena semua orang mengira Nona Tikus adalah efek pembukaan. Padahal sebenarnya, Lao Lin Shen mengangkat kepala dan melihatmu. Tatapannya sangat kompleks. Nona Tikus adalah salah satu apoteker. Tapi yang sebenarnya membuat tim menunjukkan lebih awal bukan dia. Melainkan ekspresi wajahmu yang berubah dengan jelas. Kamu tidak terlalu terkejut, ya? Lanjutkan. Lin Shen menarik napas dalam-dalam. Makam kekaisaran kuno itu bukanlah tanah. Melainkan seorang dewa yang jatuh dari luar dunia. Konon, mereka yang mati itu mencemari seluruh lautan di tanah Tibet. Kemudian, mereka yang di perbatasan bekerja sama menahan mereka. Lalu, mereka menutupi makam kekaisaran itu. Sekarang, sil penjaga itu mulai longgar. Dan aku merasa, mereka yang merebutnya sebagian besar bukanlah penjaga itu. Tapi itu masalah. Saat kamu mendengar kata masalah, kamu langsung menjadi lebih serius, segel kapan dibuka. Malam ini, saat ini. Tempatnya di kuburan, pintu penyu. Kamu mengangguk. Lin Shen ragu sejenak. Tidak bersalah ada. Banyak orang yang pergi malam ini. Penguasa besar dataran.
penguasa Gunung Seribu Iblis, pemimpin sekte tanpa batas. Bahkan ada beberapa monster tua yang telah bertapa selama bertahun-tahun. Akan hadir. Mereka mungkin bukan lawanmu. Tapi apa yang ada di balik pintu kura-kura? Mungkin bahkan mereka sendiri tidak tahu apa itu. Tidak apa-apa. Aku tidak takut pada manusia. Aku hanya takut pada benda itu. Setelah meninggalkan pavilion takdir, kalian tidak berhenti. Lautan Zhang berada di garis langit paling timur Zhongzhou. Malam sangat gelap. Saat kalian tiba, malam baru saja turun. Seluruh permukaan laut tampak mati seperti peti mati raksasa. Dan di tengah laut, terapung sebuah pintu kuno yang sangat gelap. Pintu kuno itu setinggi ribuan meter. Tanda di pintu penuh dengan rune kuno yang sudah lama tak bisa dihapus oleh siapapun. Kekuatan dari keempat kekuatan sudah tiba. Di timur, orang dari pavilion takdir semuanya berdiri jauh. Jelas mereka hanya ingin menonton dari kejauhan. Di barat adalah tanah suci Dahuang. Penuh keheranan. Cahaya suci menyinari langit. Di selatan adalah sekte pedang tak terbatas. Energi pedang melintang di langit. Bahkan air laut terbelah oleh ratusan celah. Di tepi adalah gunung seribu makhluk naga. Berbagai raksasa jahat menguasai langit. Berani menutupi bulan. Selain itu, masih banyak makhluk tua yang tak terhitung jumlahnya. Raksasa iblis tersembunyi di tempat gelap. Semua menunggu saat subuh untuk membuka pintu. Begitu kamu dan Shuxin muncul, seluruh permukaan laut langsung menjadi tenang. Semua mata tertuju padamu. Usia 5 tahun datang. Dia benar-benar berani datang. Sosok aneh yang naik dari hamba menjadi dewa. Hari ini aku ingin lihat sampai kapan dia bisa sesombong itu. Angin laut sangat dingin. Tapi kamu hanya menunduk. Melihat air hitam yang bergulung di bawah kaki. Tempat ini feng shui-nya buruk. Shu Xinran berkata pelan, Tuan maksudnya mereka. Kamu menggelengkan kepala. Aku yang mengurus barang di belakang pintu. Tepat saat itu, sebuah cahaya emas muncul dari bayangan kota suci Dahuang. Seorang pria parubaya berpakaian jubah emas. Melangkah keluar dari udara. Aura seperti matahari. Ji Bozhang dari kota suci Longtian Dahuang. Aku akan menyerahkan Shu Qingran. Kita anggap semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Kamu menatapnya sekali. Seluruh ruangan menjadi hening. Kau kira siapa dirimu? Dahi yang tak pernah tenang tiba-tiba berdebar seperti anak 5 tahun. Benarkah ingin melawan dunia? Kau benar-benar memikirkannya dengan serius. Awalnya aku hanya ingin mengobrol dengan kalian beberapa orang. Tapi nada bicaramu membuatku jadi tidak ingin berbicara. Jibo marah dan segera kembali ke sekolah. Kalau begitu, hari ini aku akan menunjukkan seberapa hebat sebenarnya aku yang telah naik ke surga. Dia mengangkat tangan dan melambaikan. Sebuah kuali kuno besar perlahan-lahan muncul dari kekosongan. Saat mencapai puncak, ribuan mil energi spiritual berkumpul bersama. Bahkan permukaan laut ditekan turun puluhan tingkat. Seseorang berteriak terkejut. Cahaya puncak langit ini adalah pedang suci ajaran Kaisar Agung. Puncak Kaisar runtuh dengan gemuruh. Pada saat itu langit seolah runtuh setengahnya. Kamu berdiri di tempat yang sama. Tidak ada lengan dan tidak mendorong, hanya mengangkat tangan kanan. Dengan satu tangan menopang kuali besar itu. Dengan suara gemuruh, permukaan laut meledak dengan ombak raksasa setinggi ribuan meter. Tapi kakimu bahkan tidak tenggelam sedalam 1 inci pun. Semua orang di tempat itu ternganga. Baik Bocang maupun wajahmu berubah drastis, ini tidak mungkin. Kau menggoyangkan kuali itu. Mengangguk dan bersenandung. Memang begitu. Pada saat berikutnya, jari-jari tanganmu sedikit mengepal. Huang Tianding mengeluarkan suara pilu yang menusuk. Luka di badan Ding terus bertambah satu persatu. Retakan dengan cepat menyebar. Ji Bocang memuntahkan seteguk darah segar. Terkejut dan hampir putus asa setelah itu. Cepat hentikan, sayangnya terlambat, terdengar suara retak. Huang Tingding langsung remuk berkeping-keping oleh genggamanmu. Banyak pecahan jatuh ke laut. Seluruh arena menjadi terpana. Kamu sembarang ambil satu umpan terbesar. Masukkan ke dalam tas. Ini dulu simpan. Nanti buat merebus air. Belum sempat semua orang pulih dari kejutan. Tiba-tiba pihak sekte pedang teringat akan sebuah perintah singkat. Seorang tua yang mengurus pernikahan datang melangkah dengan penuh tekad. Mengikat rambut, menyiapkan perhitungan. Niat membunuh memancarkan aura yang mematikan. Tak akan membiarkanmu menghina. Tak disangka, Xie Ding dari aliran pedang meminta kamu mati. Kamu melihat pedang-pedang yang menutupi langit dan mengerutkan dahi. Kenapa para pendekar pedang kalian semua bicara begitu menyebalkan? Xie Ding malas bertele-tele. Tepuk tangan dan tekan. 100.000 pedang terbang turun seperti hujan deras. Seluruh langit malam seketika terang seperti siang. Kamu berdiri di tempat. Perlahan mengulurkan 2 jari. Lalu Korea Utara dengan lembut menjepit. 10.000 pedang terbang itu tiba-tiba seperti menabrak sebuah koin raksasa tak terlihat. Mereka berhenti di udara. Detik berikutnya kamu mengepalkan 5 jarimu. Seluruh sungai pedang itu mendadak menyusut. 10.000 pedang terbang di udara. Dipadatkan dengan paksa menjadi bola besi raksasa. Mata botak itu seketika memerah. Pedangku kau jentikan dengan jari. Namun pedang itu melengkung seperti meteor dan terbang kembali. Xie Ding beserta 36 saudara pedangnya di belakangnya langsung hancur di tempat. Pasukan pedang yang mengayunkan pedang langsung tewas seketika. Tepat saat itu, gerbang kuno hitam di tengah laut tiba-tiba menyala. Buku itu wajahnya agak pucat. Tuan, dia sedang memandangmu. Kau juga merasakannya bukan? Itu bukan ilusi.
Apa yang ada di balik pintu benar-benar sedang melihatmu. Detik berikutnya, pintu kayu bergetar hebat. Sebuah rantai hitam yang sangat besar tiba-tiba putus dari celah pintu. Wajah semua orang di tempat itu berubah. Lin Shen berdiri di kejauhan. Suara dan penglihatan tidak baik. Pintu bukan mau dibuka, tapi apa yang ada di dalam mau keluar. Pintu terbuka. Sebuah tangan pucat perlahan keluar dari balik pintu. Tangan itu tidak besar, bahkan terlihat sangat biasa. Namun pada saat dia muncul, seluruh energi spiritual dalam radius 100.000 li langsung mati. Benar-benar mati. Tak lagi mengalir. Tak lagi bernafas. Tak lagi merespon penemuan siapapun. Seorang tua raksasa dari Cheng menjerit ketakutan sambil bersumpah. Itu adalah kenyataan. Detik berikutnya, tangan itu perlahan menekan raja tua yang besar itu, bersama ratusan ahli di sekitarnya. Semuanya berubah menjadi abu tanpa suara. Kekacauan besar terjadi di seluruh tempat. Para tokoh besar yang sebelumnya tinggi di atas sana, sekarang semua melarikan diri seperti orang gila. Ada yang menggunakan perisai darah. Ada yang membakar harapan panjang umur. Ada yang bahkan langsung berlutut dan sujud. Tapi tidak ada gunanya. Sesosok dari dalam pintu tulang perlahan keluar. Itu sosok berbalut rantai patah di seluruh tubuhnya. Berpakaian putih. Dia tidak memiliki mata. Wajahnya hanya putih halus tanpa bekas. Namun saat dia mengangkat kepala, semua orang merasa dirinya sedang diperhatikan. Ini adalah pertama kalinya saya melihat sesuatu yang lebih merepotkan daripada saya. Sang Dewi berpakaian putih perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arahmu. Sekejap, perasaan krisis yang belum pernah ada sebelumnya benar-benar menghantam dirimu. Ruang di bawah kakimu mulai runtuh. Energi dalam dirimu mulai mengalir terbalik. Bahkan kain panjang Suanu di dalam tubuhmu mengeluarkan suara gemuruh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu menundukkan kepala dan melihat lenganmu. Ternyata ada luka kecil yang mengeluarkan darah. Aku sudah berada di ambang ini cukup lama. Kamu adalah orang pertama yang berhasil membuatku terkejut. Namun, makhluk berpakaian putih itu tidak akan menjawabnya. Hanya melangkah maju satu langkah. Bagian bawah ini langsung menguapkan laut yang berisi spons. Mengeluarkan kabut tebal. Banyak praktisi bahkan tidak sempat berteriak. Langsung menghilang dalam cahaya putih. Hantu peri berbaju putih akhirnya keluar dari gerbang kuno. Seluruh dunia mulai pecah. Di luar langit bahkan muncul celah hitam besar. Seperti seluruh dunia nol akan dihancurkan olehnya. Kamu menengadahkan kepala dan melihat celah itu. Alismu akhirnya mengerut. Karena kamu tiba-tiba menyadari. Jika biarkan hal ini terus berlanjut. Jangan bicara soal anjing lagi. Kamu bahkan mungkin tidak bisa menemukan tempat yang aman. Bahkan tempat wali kota. Memikirkan hal ini, kamu sering menghela napas. Awalnya hanya ingin keluar untuk memberi nasihat. Tapi kenapa malah berubah menjadi merapikan kekacauan dan menghitung kerugian? Melihat kamu tiba-tiba merayakan ulang tahun suami. Jika kali ini tidak bisa menang, kamu sebaiknya pergi dulu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu menoleh memandangnya sekali. Rumahku masih di meja kota Fengqi. Di bawah kakiku masih ada peta. Setelah berkata begitu, kamu melangkah maju satu langkah. Saat ini kamu tidak lagi menahan dirimu. Tidak lagi menahan darah dan energi dalam dirimu, juga tidak menahan sikap santunmu. Apalagi tidak menahan tubuhmu yang sudah seperti perampok. Mulai melanggar logika fisik. Dengan suara gemuruh, energi dalam dirimu untuk pertama kalinya terbuka sepenuhnya di zona nol. Dalam radius 100.000 mil, banyak nyawa catur di Shanghai masih melarikan diri. Xiu Si Kiki tertekan oleh kekuatan kehidupan yang murni dan ekstrim ini. Hingga ia berlutut. Latihan di tubuhnya juga melesat. Menjadi 9 naga hitam yang menyerangmu dari bawah. Dengan sekali angkat tangan, ia menangkap naga pertama. Dengan cepat ia melemparkannya seperti cambuk. 2 naga hitam langsung kau tebas. Naga ketiga kau injak hingga putus. Pasal keempat melilit pinggangmu. Tapi hanya sempat mengencangkan setengah. Langsung dihancurkan oleh otot perutmu. Di kejauhan, sekelompok penonton merasa merinding. Langsung hancur. Latihan dulu. Apa sebenarnya monster ini? Guru berpakaian putih akhirnya tidak lagi melamar. Dia mengangkat tangan ke langit. Retakan di langit itu tiba-tiba melebar. Ribuan bayangan aneh melompat keluar dari kedalaman celah. Seolah ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk turun. Ling Jilin Shen melihat dan terkejut. Dia sedang membuka pintu pedang. Dia juga membawa orang dari luar dunia masuk. Kau mendengar 2 kata luar dunia. Gerakanmu sedikit terhenti. Kemudian kau tiba-tiba teringat. Sebelumnya ketika ditolak oleh pavilion takdir. 2 kata yang belum mereka ucapkan. Awalnya yang dimaksud dengan luar batas adalah ini. Orang berpakaian putih jelas menyadari keraguanmu. Dia tiba-tiba menghilang. Sekejap muncul di depan orang penanda buku. Lalu meraih dahi orang itu. Orang penanda buku mengeluarkan aura sekelilingnya secara otomatis. Menjadi rantai berwarna putih keemasan yang berusaha keras menghalangi. Tapi tetap terlalu lemah di hadapan tuan itu. Tatapanmu langsung menjadi dingin. Mencari mati, dan di detik berikutnya kamu menghilang. Bukan menghilang. Tapi karena terlalu cepat. Cepat hingga semua orang kehilangan makna. Bukan menghilang. Tapi karena terlalu cepat. Saat kamu muncul lagi, kamu sudah berdiri di belakang kenyataan. Dan tangan kananku sudah terbenam di dadanya. Seluruh alam kembali sunyi. Orang berpakaian putih perlahan menundukkan kepala. Melihat tangan yang muncul dari dadamu. Di tanganmu, tertutup sebuah bola hitam seperti cairan. Itu bukan hati daging dan darah.
melainkan mayat yang terus berdetak. Untuk pertama kalinya kau merasakan tanganmu panas. Itu adalah panas dari kekuatan tingkat lebih tinggi. Namun kau tak ragu sedikit pun. Dengan bodoh kau menggenggam erat, bola hitam itu meledak seketika. Malaikat berbaju putih terkejut. Seluruh tubuhnya seolah kehilangan segalanya. Cahaya yang menyokong tubuhnya mulai cepat pudar. Namun dia tidak langsung mati. Wajahnya yang tidak memiliki fitur perlahan-lahan membelah menjadi celah. Seperti sebuah mulut yang mengeluarkan suara serak yang sangat dalam. Langsung terdengar di dalam pikiranmu. Ternyata itu adalah kamu. Pupilmu terlihat licik. Kamu mengenalku. Bukan kamu, tapi orang seperti kamu, lalu apa? Suaranya terputus-putus. Tubuhnya mulai benar-benar runtuh. Kamu mengerutkan dahi dan bertanya, lalu apa? Guru berpakaian putih terdiam sejenak. Akhirnya hanya meninggalkan 4 kata. Jangan naik ke atas. Begitu ucapannya selesai. Dia sepenuhnya berubah menjadi cahaya abu-abu yang menyebar ke seluruh langit. Gerbang dunia yang dia paksa robek juga perlahan menutup pada saat yang sama. Langit dan bumi akhirnya kembali berwarna. Semua yang selamat benar-benar memandangmu. Tanpa sorak-sorai, tanpa tepuk tangan. Hanya ada rasa hormat dan takut yang hampir bersifat naluriah. Karena mereka menyaksikan sendiri seseorang yang menyebut dirinya wali kota. Menggenggam dan membunuh mayat dewa. Kamu berdiri di sana lama sekali tanpa berkata apa-apa. Penyair berjalan mendekat ke sampingmu. Dengan hati-hati menatapmu sebentar. Tuan. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu menunduk dan melihat ke tanganmu. Jejak abu putih yang tersisa di telapak tanganmu. Ada sesuatu yang membuat Sin hati tegang. Luka itu parah. Kamu menggelengkan kepala, bukan luka. Ini merepotkan untuk pindah jalur. Katakan saja kekasihmu sudah benar-benar serius di saat seperti ini. Kau malah masih memikirkan hal itu, tepat di saat ini. Di dalam pintu kuno yang terbuka lebar itu, tiba-tiba muncul cahaya redup. Shenxi melirik. Wajahnya sedikit berubah. Masih ada sesuatu di dalam. Kekasihmu mengikuti arah pandanganmu. Mau masuk. Kamu diam, hati nuranimu sebenarnya tidak ingin. Tapi kata-kata guru abadi itu sebelum meninggal membuatmu sulit untuk berpura-pura tidak mendengar. Terutama kalimat tentang orang yang sama sepertimu. Lalu kamu mengangguk. Masuk untuk melihat. Setelah melihat langsung pergi. Kamu melangkah masuk ke pintu lembah. Mengatakan kepada King Renjian untuk mengikutimu. Dunia di balik pintu matahari bukanlah kuburan. Melainkan reruntuhan abu-abu yang sudah lama hancur. Di sini tidak ada energi spiritual. Juga tidak ada jejak waktu yang mengalir. Hanya ada sebuah istana mayat yang rusak. Berdiri sendiri di tengah reruntuhan. Di depan gerbang istana percobaan tertancap sebuah batu nisan kecil. Di punggungnya tidak ada tulisan kritis. Juga tidak pernah diukirkan rune. Melainkan huruf-huruf yang sangat akrab bagimu, huruf sederhana. Kamu berdiri di depan prasasti dan untuk pertama kalinya benar-benar terdiam. Orang-orang yang menghitung bintang tidak mengerti tulisan itu. Hanya bisa bertanya pelan kepadamu. Tuan, apa yang tertulis di sini? Kamu menatap prasasti yang patah dan membacanya kata demi kata. Kepada yang datang kemudian, jika kamu bisa melihat baris ini, itu berarti aku sudah gagal. Aku berasal dari tempat lain, sama sepertimu. Juga sama sepertimu, mengandalkan waktu untuk menjadi kuat. Dunia atas bukanlah negeri para dewa. Melempar dari medan perburuan hanyalah membawa ikan yang sudah besar. Masuk ke dalam jaring yang lebih besar. Kalau kamu melihat ini, berarti aku belum bisa menembus jaring itu. Jangan buru-buru maju. Setidaknya sebelum kamu merasa bisa memecahkan satu pukulan. Tidak perlu melangkah ke sana. Di toko aku tinggalkan sebuah petunjuk. Secara resmi bisa membagi satu orang untuk hidup kekal. Sebagai warisan untuk generasi berikutnya, meninggalkan sedikit urusan duniawi. Kamu diam cukup lama. Shu Qingran berdiri di sampingmu tanpa mengganggu. Meskipun dia tidak bisa membaca prasasti. Namun dia bisa memahami emosimu di matamu. Itu bukan ketakutan. Melainkan ketenangan setelah akhirnya melihat petunjuk jalan. Di kedalaman 10 istana, memang tergantung sebuah cap kecil dari perunggu. Di situ tidak ada aura spiritual. Hanya sebuah napas yang berasal dari sumber yang sama denganmu. Saat kamu mengulurkan tangan memegangnya, maka paham akan perannya. Dia tidak bisa membuat seseorang benar-benar tumbuh tanpa batas seperti dirimu. Tetapi bisa membuat seseorang berbagi tahun-tahun panjang bersamamu. Kamu secara tidak sadar melirik buku Xingran. Dia terlihat sedikit merah di telinga saat kamu melihatnya. Namun tetap bertanya dengan suara pelan, Tuan, apa yang tertulis di dalamnya? Kamu berpikir sejenak dan berkata, di atas tertulis. Jangan naik lebih tinggi. Buku Xingran mengangguk, jadi dia tidak akan naik. Dia menjawab terlalu cepat. Seakan-akan ini adalah hal yang tidak perlu dipikirkan. Tiba-tiba kamu tersenyum. Perjalanan ini sendiri untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya masalah itu sendiri. Justru adalah orang lain yang sama sepertimu. Memberimu sebuah lampu. Sebelum meninggalkan gerbang. Kamu menoleh sebentar ke reruntuhan abu-abu itu. Lalu menghantam keras wilayah yang tertutup ini. Hancurkan bersama gerbang kuno. Tenggelam sepenuhnya ke dalam kekosongan. Kalau kamu tidak ingin mengerti, karena kalimat itu dulu bisa keluar sekali. Mungkin tidak mustahil keluar kedua kalinya.
Hal-hal yang bisa menghancurkan kehidupan tenangmu. Lebih baik selalu dikubur saja. Kembali ke lautan pemakaman. Kekuatan dari berbagai pihak masih berlutut di tempat semula. Bahkan tidak berani mengangkat kepala. Kamu malas bicara lebih banyak. Hanya tinggalkan satu kalimat mulai hari ini. Siapa yang melawan buku, Zuoran dan kepala desa Feng Qiao? Aku akan pergi ke pintu gunung mereka. Tidak ada yang berani menyakiti secara paksa saat melakukan ritual. Tapi semua orang tahu. Kalimat ini lebih berat dari janji apapun. Setelah hari itu, Tianming Pavilion mencabut hadiah. Raja Suci Dahuang menutup pintu selama 100 tahun. Wu Lian Jianzong menjadikan Wu Sui sebagai kata larangan. Gunung Wan Yao bahkan semalaman menutup jalan. Gerbang gunung bergeser 100.000 li ke barat. Dan kamu tidak mengurus apapun lagi. Kamu hanya membawa Shu Xinran kembali ke kota Feng Qiao. Halamannya masih ada. Teko masih ada. Gambar lama di bawah kaki meja juga masih ada. Kamu berjongkok dan mengeluarkannya untuk dilihat sebentar. Lalu memasukkannya kembali, masih sebagai alas. Shu Xinran di samping tidak bisa menahan tawa. Malam itu kamu duduk di halaman, menyeduh teh, meletakkan cap perunggu kecil itu di atas meja batu, dan mendorongnya ke arahnya. Di dalam rumah masih ada sesuatu yang tersisa, yang bisa membuat seseorang hidup sangat lama. Harganya adalah mungkin harus melihat wajahku setiap hari nanti. Cukup menyebalkan. Orang-orang yang menghitung bintang berebut. Dia menatap cap kecil itu. Matanya sedikit memerah, sudah lebih dari 100 tahun. Dia menunggu sejak usia 10 tahun hingga sekarang. Akhirnya menunggu. Kamu pertama kali mengucapkan dua kata itu padanya. Dia tidak mengambil cap itu, melainkan memandangmu dengan serius lalu bertanya, "Tuan, ini termasuk penerimaan." Kamu memegang cangkir teh dan diam cukup lama. Baru kemudian Suking tersenyum dan menggenggam tangan kecil Sakura ke dalam telapak tangan. Sinar bulan turun. Menyinari matanya seperti ada hati yang pecah-pecah. Malam itu, kota Feng Qiao tidak mengalami petir besar. Juga tidak ada suara aneh. Hanya lampu tua di halaman yang menyala sepanjang malam. Bertahun-tahun kemudian, masih ada orang yang akan membicarakan malam itu di Linjie. Haitian menyebut tentang orang yang menghancurkan sang istri dengan satu pukulan. Menggali tanpa alat dari sang guru ini. Ada yang bilang dia sudah terbang ke tempat yang lebih tinggi. Ada yang bilang dia bersembunyi di kedalaman suatu tempat suci. Dan ada yang bilang dia sama sekali bukan manusia, tapi reinkarnasi dari seorang dewa kuno. Tapi tidak ada yang menyangka. Orang yang membuat seluruh Linjie takut berbicara keras. Saat ini sedang jongkok di depan dapur di kota Feng Qiao. Mempelajari bagaimana menggunakan umpan tertinggi dari Huang Tianding untuk mendidihkan air lebih cepat. Di halaman, para pelajar sedang membaca di ujung jalan Shanyao. Anak-anak sedang bermain kejar-kejaran. Huruf-huruf yang sedih perlahan memudar karena waktu. Berdiri di depan pintu melihat kembang api dunia. Tiba-tiba merasa bahwa ini sudah cukup baik. Jaring di atas itu suatu saat nanti akan kamu sobek. Tapi bukan hari ini. Hari ini kamu hanya seorang wali kota. Harus mengurus penyelesaian. Mengurus tetangga. Mengurus ayam siapa yang masuk ke halaman siapa. Adapun yang tak terkalahkan. Adapun yang selalu menang. Adapun rahasia yang lebih tinggi. Semua itu bisa ditunggu. Lagi pula, kamu punya banyak waktu. Dan kali ini, kamu akhirnya tidak sendiri lagi.